Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di pembahasan selanjutnya. Kali ini saya akan membahas soal nomor 2 ya. Ini kita lihat dulu soalnya. Oke, tentukan SPTLDV dari daerah yang diarsir berikut ya. Nah, di sini berupa gambar. Ini akan saya zoom dulu ya, nanti supaya kelihatan jelas. Nah, berbeda dari soal yang pertama tadi, kalau soal yang pertama tadi itu kan diketahui sistem pertidaksamaannya, kita disuruh untuk menggambar ya. Tapi untuk yang kali ini diketahui gambarnya, kita disuruh untuk mencari sistem pertidaksamaan dari gambar yang diketahui. Nah, perlu teman-teman ingat, nanti untuk caranya adalah kita akan menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik ya, yang sudah kita pelajari di bagian awal dulu. Nah, kemudian nanti sesudah kita tahu persamaan garisnya, langkah selanjutnya adalah meramalkan gitu ya, atau memperkirakan arah arsiran ya, karena di sini ini sudah gambar jadi loh, ini sudah gambar jadi. Nah, kita harus tahu dan bisa memperkirakan arah arsirannya apakah ke kiri atau ke kanan. Kemudian sesudah teman-teman bisa memperkirakan arah arsiran yang dimaksud, tugas selanjutnya itu adalah menentukan tanda pertidaksamaannya. Sehingga nanti akan lengkap dari sistem pertidaksamaan yang diketahui pada jawabannya nanti gitu loh. Tadi sudah membentuk sistem pertidaksamaan yang lengkap. Oke. Nah, sekarang ini kita tinjau dulu. Kita akan berangkat dari garis yang putus-putus dulu ya. Nah, kita lihat untuk bagian garis yang putus-putus. Nah, di sini yang memotong sumbu X dulu. Dia kan di sini melalui berapa ini, Cah? Nah, ini dia melalui negatif 3,0 ya. Ini udah jelas ya, dia melalui negatif 3,0. Kemudian kita tinjau untuk yang memotong sumbu Y. Nah, di sini dia melalui titik berapa? Nah, di sini dia melalui titik 0,2 ya. Jadi kita akan mencari persamaan garis yang melalui titik negatif 3,0 dan 0,2. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya. Berarti dia tadi melalui melalui negatif 3,0 dan berapa tadi? Dan koordinat keduanya tadi adalah 0,2 ya. Oke, 0,2. Nah, sekarang dari kedua titik ini kita akan menentukan X1 dan Y1, kemudian X2 dengan Y2 ya. Ini kita tentukan dulu. Berarti yang pertama ini adalah sebagai X1, Y1. Kemudian untuk bagian keduanya ini adalah X2 dengan Y2. Nah, kita sudah menentukan bagian itu. Nah, selanjutnya kita di sini akan memasukkan ke dalam rumus ya. Dimana rumusnya tadi itu adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2. Ini kita kurangi dengan Y1 dikurangi dengan Y1, nilainya sama dengan X dikurangi X1 kita bagi dengan X2 dikurangi dengan X1 ya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Kemudian kita substitusi, maka hasilnya menjadi Y dikurangi 0 karena Y1 nya tadi sama dengan 0 ya. Kemudian ini kita bagi dengan Y2 nya tadi berapa? Di sini adalah 2, kemudian kita kurangi dengan 0 dan hasilnya sama dengan X nya kita substitusi, berarti di situ menjadi X
dikurangi X1-nya di situ kan negatif 3. Jadi ada negatif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Nah, jadi di sini adalah X plus 3. Nah, kemudian nanti di sini kita bagi dengan X2 dikurangi X1, berarti di situ adalah 0, kita tambah dengan 3. Nah, berikutnya ini kita tinggal selesaikan aja, berarti di sini menjadi Y dikurangi 0 sama dengan Y, berarti di sini adalah Y per 2. Nilainya sama dengan berapa itu? X ditambah 3, kita bagi dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan dari pertidaksamaannya. Nah, berikutnya nanti dari bukan pertidaksamaan sih, tapi persamaannya ya. Jadi persamaannya udah kita selesaikan. Nah, kita tinggal mengalihkan silang aja, teman-teman. Nah, maka nanti di sini menjadi 3 dikalikan dengan Y, kemudian 2 dikalikan X ditambah 3. Sehingga nanti untuk bentuk persamaannya, dia nanti menjadi 3Y sama dengan berapa itu, teman-teman? 2 dikali X itu sama dengan 2X, ditambah 2 dikalikan 3 itu sama dengan berapa, teman-teman? Sama dengan 6. Jadi nanti di sini ditambah 6. Nah, berikutnya kita akan membuat persamaan garis. Nah, tapi nanti diupayakan koefisien dari X itu positif. Ya, jadi nanti kita tinggal memikirkan arah dari arsirannya itu lebih gampang gitu. Jadi nanti di sini menjadi, terus konstantanya kita sendirikan ya. Maka nanti di sini menjadi negatif 6 sama dengan itu, di situ berarti 2X kita kurangi dengan 3Y ya. Atau yang ada variabelnya kita taruh di ruas kiri. Nanti dia di situ menjadi 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 6. Nah, ini kita sudah mendapatkan untuk bentuk persamaan yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan ya, persamaan garis yang kedua. Nah, kita tinjau dari mana? Kita akan kembali ke slide tadi dulu. Nah, sekarang kita akan coba kembali ke slide ini. Jadi yang belum ditentukan persamaan garisnya tadi kan berarti garis yang berwarna penuh ya. Ya, ini yang berwarna hitam dan penuh ya di sini. Ini akan kita tentukan dia melalui titik berapa dulu. Nah, dari gambar otomatis untuk yang bagian pertama ini pastilah dia itu melalui titik 2,0. Nah, terus kemudian kalau teman-teman lihat yang bagian atas ini, itu dia melalui 0,4. Jadi kita nanti mencari dari kedua titik ini ya, yang digunakan untuk mencari persamaannya. Oke, kita kembali lagi ke papan tulisnya. Oke, kita selesaikan ya. Berarti yang sekarang ini adalah melalui. Dia melalui 2,0. 2,0 dan nah, ini melalui 2,0 dan yang satunya tadi itu adalah 0,4 ya. Nah, 0,4. Nah, dari kedua titik ini kita tentukan dulu X1 dan Y1-nya dulu. Berarti yang bagian depan ini sebagai X1, Y1, kemudian yang belakangnya ini adalah X2 dengan Y2. Ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi saja ke dalam rumusnya. Berarti dia nanti menjadi Y dikurangi Y1 dibagi
Y2 dikurangi Y1 nilainya akan sama dengan X dikurangi X1. Ini kita bagi dengan X2, kita kurangi dengan X1 ya. Nah, sekarang kita substitusi saja, maka nilainya nanti menjadi Y dikurangi Y1 itu kan berarti Y. Ini kita kurangi dengan 0. Terus kemudian kita bagi Y2-nya di situ adalah 4 ya. Jadi di situ 4 dikurangi 0 akan sama dengan X dikurangi X1, berarti 0 dikurangi 2 ya di situ. Sorry, ini bukan 0 dikurangi 2 tapi X ya. Jadi di sini X kita kurangi dengan X1-nya di situ adalah 2. Ini akan kita bagi dengan X2-nya tadi 0, jadi 0 kita kurangi dengan 2. Sehingga nanti pada persamaan ini dia menghasilkan Y per 4 nilainya sama dengan, sama dengan X dikurangi 2, ini kita bagi dengan negatif 2. Nah, terus kemudian pada persamaan ini kita bisa melakukan perkalian silang ya. Jadi ini akan kita kalikan silang. 2 dikalikan dengan X min 2. Terus kemudian negatif 2 dikalikan dengan variabel Y. Sehingga nanti untuk persamaannya menjadi negatif 2Y sama dengan 4 dikali X sama dengan 4X ya. Jadi di sini adalah 4X. Kemudian 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, upayakan sama seperti tadi. Jadi X-nya itu positif ya. Dan variabel X dengan Y itu kan kita sendirikan di ruas tersendiri gitu ya di sini. Maka nilainya menjadi 8 sama dengan 4X ditambah 2Y. Atau ini bisa dituliskan di ruas kiri menjadi 4X ditambah 2Y akan sama dengan 8. Nah, ini kita udah mendapatkan persamaan garisnya. Nah, terus untuk persamaan garis yang tadi, untuk yang bagian bawah itu kan persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 1 ya. Tadi udah saya jelaskan di bagian awal. Yang bagian tadi adalah Y sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya kalau kita sudah menentukan dari persamaan garis, itu kan berarti kita menentukan arah arsirannya dulu ya. Nah, kita akan kembali ke slide-nya dulu. Oke, kita sudah kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan menentukan dari pertidaksamaannya ya. Untuk garis yang putus-putus tadi itu persamaan garisnya berapa tadi? Itu ada 2X. Ini 2X dikurangi 3Y. 3Y. Nah, itu sama dengan negatif 6 ya. Kemudian untuk persamaan garis yang penuh ini, yang satunya tadi itu adalah 2X. Nah, tadi itu sama dengan berapa tadi? 4X plus 2Y sama dengan 8 ya. Tadi itu adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, teman-teman untuk yang persamaan garis yang kedua ini teman-teman bisa sederhanakan. Jadi nanti untuk kedua ruas itu kita bagi dengan 2 ya. Ini kita bagi dengan 2. Maka untuk persamaan garisnya itu menjadi 2X ditambah dengan Y sama dengan 4. Jadi boleh, nanti hasilnya juga akan sama. Kemudian untuk yang arahnya ini horizontal, itu jadi persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1 ya. Nah, sekarang coba kalau kita perhatikan
supaya nanti daerah penyelesaiannya itu bisa diarahkan ke situ ya. Jadi garis-garisnya itu bisa diarahkan ke daerah penyelesaian. Persamaan garis yang pertama ini harusnya kan arah arsirannya adalah ke bawah, ya kan? Supaya nanti mengarah ke DP yang sudah jadi ini. Jadi nanti kalau digambarkan untuk yang putus-putus ini nanti arahnya ke bawah sini. Nah, ini sudah tahu kita arahnya. Jadi supaya mengarah ke DP-nya. Kemudian kamu perhatikan lagi untuk bagian ini. Kalau misalkan dia arahnya adalah ke bagian kanannya, jadi secara otomatis apa? Tanda pertidaksamaan yang ada di sini ini nanti itu adalah yang lebih dari. Kenapa kok yang lebih dari tidak menggunakan sama dengan? Karena gambar garisnya ini adalah putus-putus. Nanti ini bisa dituliskan menjadi 2x, mohon maaf, ini ada 2x dikurangi 3y. Nah, itu adalah lebih dari negatif 6. Jadi menyesuaikan dari arah arsirannya. Dan dipastikan koefisien x itu harus positif dulu. Nah, selanjutnya kita akan berangkat dari ini, 2x plus y sama dengan 4. Nah, itu pun supaya mengarah ke daerah penyelesaian, maka arah arsirannya itu kan harus berada di kirinya, ya. Ini saya beri warna hijau aja biar beda. Nah, ini arahnya adalah di bagian kirinya. Nah, kalau kita mengarsir ke daerah kiri berarti pertidaksamaannya bagaimana? Untuk yang bagian ini nanti pertidaksamaannya itu dia menjadi 2x ditambahkan dengan y itu kurang dari atau sama dengan 4. Kenapa? Karena garisnya tadi penuh dan arah arsirannya itu adalah berada di kirinya garis. Kita kan sudah memastikan x-nya ini atau koefisien dari x itu kan positif. Nah, berikutnya sekarang kita akan berangkat dari y sama dengan negatif 1 ya. Jadi garis yang berada di horizontal itu. Nah, ini kan arahnya adalah harus ke atas supaya dia mengarah ke daerah penyelesaiannya. Jadi digambarkan seperti inilah kurang lebih. Di arahnya juga harus ke atas. Nah, sehingga nanti untuk pertidaksamaannya di sini berlaku bagaimana? Y itu adalah lebih dari atau sama dengan negatif 1 ya. Jadi nanti adalah seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ternyata betul. Jadi nanti untuk daerah yang di bot hitam ini, abu-abu ini ya, itu nanti itu merupakan daerah penyelesaian. Jadi kalau digambarkan nanti seperti itu teman-teman. Nah, ini akan saya gambarkan dengan daerah yang berwarna merah. Nah, itu yang merupakan daerah pertemuan dari apa ya, dari ketiga arsiran tadi ya. Ini merupakan DP. Di gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan dari sini berarti disimpulkan yang mana aja tadi? Berarti yang bagian yang merupakan sistem pertidaksamaan ya. Tadi berarti 2x min 3y lebih dari negatif 6. Kemudian yang kedua tadi adalah 2x plus y kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian yang ketiga tadi adalah y lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Nah, untuk membuktikan kita bisa menggunakan GeoGebra ya, sama seperti pada tahap sebelumnya tadi, ya. Nah, sekarang tugas kita adalah menggambarkan ini ke dalam GeoGebra ya. Tadi kita tulis dulu pertidaksamaannya. Ini ada yang pertama tadi kan 2x dikurangi 3y. Nah,
itu nilainya adalah lebih dari negatif 6 ya. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Kita kasih simbol dan, berarti di sini dan 2x plus y. Nah, 2x plus y ini nilainya adalah kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada simbol dan lagi. Untuk y itu adalah lebih dari atau sama dengan negatif 1. Ini tinggal kita enter saja. Nah, jadi betul ya, ini kalau berdasarkan gambarnya, ini sudah sangat cocok sekali dengan yang diketahui tadi. Dan sekali lagi untuk yang daerah yang diarsir ini itu merupakan daerah penyelesaian. Atau ini kita sebut lagi sebagai apa teman-teman? Sebagai DP ya. Oke, jadi seperti itu udah cocok berarti. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekhilafan dan kesalahan, tolong koreksi dan mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.